datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk memuji menyembah Dia. Kita bersama-sama agungkan Dia pada pagi hari ini, karena Yesus terlebih besar dari apapun yang kita miliki. Yesus terlebih besar daripada apapun yang sedang kita hadapi. Kita bersama-sama menyembah Dia. Amin.
kami siap masuk terbang pujian dan diberkati hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama mulai memuji Dia. Kita mau lambaikan tangan ke samping kanan kiri kita. Kita mau katakan, ayo kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan bersama langit dan bumi. Yesus sangat dalam yang dalam hidup kita. Karena dia tak bertanding, tak ada yang setara dengan Tuhan Yesus kita. Amin. Kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini.
kerajaan-Mu kekal. Maka dari itu segala puji, segala hormat kami Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau. Kami persiapkan hati kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Kami persiapkan hati kami, tidak hanya mendengar firman, tapi kami melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami jadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan, karena anugerah-Mu tak berubah bagi hidup kami. Amin. Segala pujian dan segala
Yesus jamah hati kami ya Tuhan, jamah hidup kami ya Tuhan, ya Yesus. Dia jamah segenap hatiku dan beri damai. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan, demikian indahnya kuasa-Mu. Segala sesuatu mengalami perubahan, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan keberadaan hidup kami. Engkau selalu mendampingi hidup kami, memberikan apa yang terbaik dalam hidup kami. Dan lebih daripada itu, Engkau terus memperbarui hidup kami, supaya keberadaan hidup kami dapat bertahan, mempertahankan iman dan percaya kami kepada Engkau. Oleh sebab itu kami percaya pemberitaan firman hari ini boleh mengubah hidup kami menjadi sesuatu yang baru. Kalau sekian lama kami harus menghadapi pandemi ini dan sampai sekarang ini belum selesai, kami harus mengikuti ibadah secara streaming di rumah. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Dan lebih hari ini ketika Tuhan boleh mengizinkan kami datang ke rumah Tuhan, Tuhan menjamah, memperbarui, merefresh, memperbarui kondisi dan keberadaan keimanan kami, sehingga kami lebih lagi terus berpengharapan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam otoritas dan kuasa-Mu. Hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap hati yang dipersiapkan untuk kebenaran firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami bersama-sama siap diberkati. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama, karena keterbatasan waktu kita terus langsung membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Kita membuka Mazmur pasal 84 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Baik, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti saya akan uraikan secara keseluruhan, tetapi saya akan membacanya di ayat yang ketiga. Dikatakan demikian: jiwaku hancur, ya. Mazmur pasal 84 ayat yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, saya ulangi. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, melihat regulasi yang terjadi dalam kehidupan politik secara internasional, kemudian kita memperhatikan keberadaan hidup bangsa dan negara kita, ada banyak hal yang mungkin tidak dapat kita jangkau. Bahkan segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami secara dunia internasional alami, membuat keberadaan kehidupan kita secara kekristenan pun sedang dalam keadaan diuji. Sebab apa yang terjadi ini di
kita sebagai manusia. Ya, apa yang terjadi merupakan sesuatu yang di luar apa yang kita pahami. Nah, oleh sebab itu mari kita mau belajar. Di tengah-tengah situasi dan keberadaan seperti ini, bagaimana respon kekristenan? Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu, ya dalam rapat kemajelisan kami sempat mengalami dilema tentang pelaksanaan ibadah. Ya, karena sampai batas hari ini, ya baik pemerintah kita maupun dunia internasional belum mengerti batasan sampai kapan, ya COVID ini berakhir, ya wabah ini berakhir. Nah, dan setiap orang percaya, saya percaya, punya kerinduan dalam hidupnya, ya untuk beribadah di rumah Tuhan. Ya, mungkin antara keberadaan hidup kita, ya sementara ini, ya ada beberapa kelompok masyarakat mengatakan ibadah di rumah cukup, ya. Tetapi mari kita mau belajar, ya satu perikop ini yang ditulis oleh Bani Korah, ya kita mungkin seringkali memahami dalam konteks yang agak sedikit kurang pas. Seringkali kita berpikir bahwa semua isi dari kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud, ya kurang lebih 17 ya bagian. Ya, pasal ini di dalam Mazmur ini bukan Daud yang menulis, salah satunya adalah Bani Korah. Meskipun Bani Korah kemudian Asaf itu termasuk dalam kelompok yang dipimpin oleh Daud terkait dengan kegiatan pemuji. Nah, saudara dikasih Tuhan, Bani Korah memang tidak disebutkan di sini siapa yang menulis, hanya ditulis ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Dan Mazmur ini di pasal 84 ini berbicara tentang seseorang yang rindu berziarah. Ya, Mazmur ini berisi Mazmur ziarah, sebuah kerinduan, ya, seseorang untuk datang ke rumah Tuhan. Maka dalam analisisnya, ketika Mazmur ini ditulis, bait suci di Yerusalem belum diruntuhkan oleh serangan bangsa asing. Nah, kita tidak akan bahas itu, tetapi saya mau rindu menyampaikan beberapa pokok hal yang penting. Ya, kalau saya coba perhatikan, ada gambaran umum dalam perikop ini. Gambarannya pertama, ini berbicara tentang bagaimana kerinduan, ya, seorang pemazmur Bani Korah ini terhadap rumah Tuhan. Ya, sampai-sampai dia menuliskan apa yang menjadi kerinduannya untuk segera beribadah, berziarah, datang ke rumah Tuhan. Ya, kata ziarah ini tidak hanya sekedar mengunjungi. Kata ziarah ini tidak hanya sekedar menghampiri dan masuk rumah Tuhan, tetapi ada aktivitas-aktivitas penting yang akan dikerjakan ketika Bani Korah ini, ya, orang yang menulis Mazmur ini sampai kepada rumah Tuhan. Bahkan kerinduannya diungkapkan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataranmu. Karena rindunya beribadah, rindunya hadir dalam rumah Tuhan, membuat jiwanya hancur. Ya, karena pada waktu dulu dengan kondisi bentang alam, orang tidak semudah sekarang untuk mengakses jalan untuk datang ke rumah Tuhan. Mereka membutuhkan waktu. Ya, kadang-kadang dikatakan mereka untuk menuju ke rumah Tuhan, ke bait Allah membutuhkan seperjalanan sabar waktunya. Bukan waktu yang pendek, saudara. Ya. Tetapi dengan kondisi bentang alam yang demikian, mereka melaluinya dengan penuh sukacita. Sebab apa? Kerinduannya menghadap Tuhan, kerinduannya datang ke rumah Tuhan, itu melebihi segala-galanya. Nanti kita akan uraikan bahwa ketika seseorang punya kerinduan untuk datang beribadah di rumah Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Kerinduan itu menimbulkan kekuatan dalam hidupnya, bahkan kerinduan itu memberkati hidupnya. Sehingga kerinduan ini menyebabkan pemazmur melihat bagaimana orang-orang yang mencintai rumah Tuhan, yang merindukan beribadah di rumah Tuhan, tidak hanya memiliki kekuatan baru dalam hidupnya, tetapi hidupnya ada dalam pemeliharaan. Nanti kita coba lihat. Ya, jadi Mazmur ini berisi kerinduan, ya, sebuah Mazmur ziarah, sebuah kerinduan yang dimiliki oleh Bani Korah. Kemudian Bapak Ibu saudara, keberadaan saat itu juga diwarnai oleh sebuah kegelisahan begini. Kalau burung pipit di mana-mana bisa menemukan rumahnya, burung layang-layang di mana-mana mereka dapat membuat dan menemukan sarangnya. Tetapi saat itu tempat ibadah sangat terbatas. Di hari-hari raya tertentu mereka hanya dapat melakukan ibadah di bait Allah. Mereka memang bisa mengkaji kebenaran firman Tuhan di sinagoge, tetapi untuk hari-hari raya tertentu mereka
rumah Tuhan, bait suci. Dan hal itulah yang menyebabkan kerinduan yang demikian dalam sampai pemazmur mencoba memperbandingkan, mempersonifikasikan antara dirinya dengan binatang. Tuhan, kenapa kalau binatang dengan mudah memiliki sarang? Kenapa seekor burung pipit mereka dengan mudah menemukan rumahnya? Burung layang-layang dengan mudah mereka menemukan sarangnya. Tetapi seorang yang merindukan Tuhan mengalami kesulitan untuk datang ke rumah Tuhan. Nah, mengapa demikian saudara? Karena ada kerinduan yang sangat dalam. Kemudian bagian yang lain dalam perikop ini juga berbicara tentang adanya makna penting yang sering disampaikan hari ini. Adanya makna yang sangat penting, keberadaan rumah Tuhan yang melatar belakangi kerinduan pemazmur sehingga ia berdoa agar diberkati dapat berziarah ke rumah Tuhan. Ada sesuatu yang melatar belakangi penulis dari Bani Korah ini, mengapa ada kerinduan dalam hidupnya untuk datang ke rumah Tuhan. Nah, berdasarkan catatan di perikop ini saudara, saya catat 3 hal saja saya sampaikan hari ini, karena keterbatasan waktu. Yang pertama di ayat yang keempat, coba kita perhatikan. Ayat 4 ini ada 2 penggalan makna saudara. Yang satu tadi mencoba memperbandingkan bagaimana seekor burung itu seperti persen manusia. Di bagian ayat yang keempat, bagian akhir dikatakan, saya sambung di ayat 3 sampai dengan 4 yang bagian akhir. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kemudian di bagian ayat yang keempat, pada bagian ayat yang terakhir, pada misbah-misbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Nah saudara, tampaknya kenapa pemazmur ini sangat merindukan rumah Tuhan? Karena orang untuk mempersembahkan segala sesuatu saat itu tidak dapat dilakukan di sembarang tempat. Ada satu tempat yang harus dipakai. Kalau pada waktu dulu yang namanya mau menyampaikan korban bakaran, dia harus ditaruh di atas misbah bakaran. Kalau akan menyampaikan korban ukupan, harus di atas misbah ukupan. Artinya apa? Tidak semua tempat saat itu dapat dipakai untuk mempersembahkan sesuatu. Dan kita bersyukur saat ini saudara, di lingkungan negara kita, pemerintah memberikan kesempatan setiap warga negaranya untuk beribadah. Bahkan kalau kita berada di sekitar keberadaan Kecamatan Tembalang saja, sekian banyak tempat ibadah ada. Ada kesempatan yang demikian banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara, apakah kerinduan kita mempersembahkan apa yang terbaik di rumah Tuhan itu kita miliki seperti pemazmur? Apakah dalam hidup kita punya kerinduan Tuhan, aku akan memberikan apa yang terbaik, waktu yang terbaik, doa yang terbaik, talenta dan karunia yang terbaik. Mungkin yang punya keuangan mempersembahkan keuangan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ibaratnya menyalurkan hasrat ingin mempersembahkan sesuatu saja, saat itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita berpikir bahwa keberadaan hidup kita, waktu kita, itu juga waktu untuk Tuhan? Ada untuk keluarga, tapi ada waktu untuk Tuhan. Karunia keterampilan yang kita miliki, apakah itu hanya untuk keberadaan hidup kita, apa juga untuk mempermuliakan nama Tuhan? Bahkan ketika kita menerima berkat secara materi, apakah berkat itu hanya sekedar untuk memuaskan kehidupan kita, atau juga harus kita kembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan? Nah, ini yang ada dalam pemikiran pemazmur. Kemudian yang kedua, selain kenapa rindu untuk segera bersiarah datang ke rumah Tuhan untuk menyampaikan persembahan, dan yang kedua, gereja adalah tempat untuk melakukan pujian. Rumah Tuhan adalah tempat untuk orang memuji Tuhan. Di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Engkau atau Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadar, pemazmur memahami dengan benar makna tempat ibadah. Dia sadar
ada kerinduan untuk mempersembahkan. Dia juga memaknai tempat ibadah sebagai tempat yang memang sangat layak untuk seseorang memuji dan meninggikan Tuhan. Memang kita dapat melakukan memuji Tuhan dimanapun, bahkan di rumah juga bisa. Tapi saya ingatkan jemaat yang dikasih Tuhan, kita jangan sampai terjebak nanti dalam satu bentuk pengajaran seperti pengajaran liberal. Orang bisa beribadah di mana-mana kok, ya. Orang bisa memuji di mana-mana, tidak salah. Tetapi harus ingat kita berada di sebuah negara hukum. Dan Tuhan pun menghendaki kita bentuknya pemerintah. Dan sejak dahulu pun yang namanya tempat ibadah menjadi tempat di mana Tuhan sangat berharap umatnya menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Tuhan saat itu. Dengan cara mereka datang, ya, mempersembahkan apa yang terbaik. Mereka datang untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ini yang kedua. Dan bagian yang ketiga, pemazmur menyadari dengan benar. Kita baca ayat 6 sampai ayat ke-8, saudara. Dikatakan demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Perhatikan ayat yang 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, orang yang punya kerinduan selalu beribadah, Tuhan itu memberikan kekuatan. Tantangan banyak. Saudara, ini realitas yang orang tidak mungkin hindari. Ya, bahkan yang namanya pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah fenomena, saya katakan, dunia internasional. Ya, ada sesuatu yang kita tidak pahami. Ya, ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Mengapa ini terjadi? Apakah ini terjadi secara wajar atau ada konspirasi? Kita tidak berpikir ke sana. Tetapi ini merupakan sebuah realitas yang setiap orang harus menghadapinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita kalau punya kerinduan datang beribadah ke rumah Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita harus pegang protokol kesehatan. Ya, gereja beberapa waktu yang lalu dari pihak Bulura datang, Bulura Mangunarjo, disertai beberapa perangkat dari Babin Kamtipmas, Babin ya, dari kepolisian, dari Koramil, dan ada staf dari kelurahan, dari kecamatan datang untuk ngecek. Dan puji Tuhan ketika kemarin surat kita turun, memang untuk wilayah Kelurahan Mangunarjo, gereja yang baru memperoleh izin prinsip untuk operasional menyelenggarakan itu baru tempat kita. Ya, karena kemarin saya tanya Bulurah ketika datang, "Loh, kok hanya di sini?" "Ya Pak, yang ngurus baru gereja Isa Masilang Raya, yang lain belum." Ya, mungkin mudah-mudahan berikutnya, mudah-mudahan dalam minggu ini gereja-gereja yang lain pun harus mengikuti untuk mengurus. Ya, supaya apa? Supaya kita juga menghargai ya keberadaan pemerintah yang telah ditunjuk oleh Tuhan untuk mengatur keberadaan hidup kita tentang sistem dan lain sebagainya. Ya, saat itu Bulurah pun datang, dari pihak Babin pun, "Pak, segera adakan ibadah." Ya, padahal mereka bukan dari antara kita. Karena tidak ada sesuatu yang sebetulnya menghalangi ibadah, termasuk sakit penyakit pun. Hanya kita harus bijak, ya, menggunakan protokol kesehatan. Kita tidak tahu sampai kapan. Ya, kita juga tidak ngerti. Ya, mohon maaf. Ya, kadang-kadang orang Kristen sendiri, memang kan gereja kok dia. Dan sementara setiap hari pergi ke pasar. Ya, ini sesuatu yang sangat dilematis, saudara. Ya, mau ke gereja takut, sementara setiap hari pergi bekerja. Ya, di mana protokol kesehatan juga harus diperhatikan. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya rindu mulai minggu depan nanti majelis akan menyampaikan beberapa hal, ya, bagaimana kita menyikapi, ya, dengan bijak apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ya, tetapi sisi yang lain, ibadah tidak boleh berhenti. Hanya model dan caranya nanti kita akan bahas. Nah, seperti itu, saudara. Nah, pemazmur memahami dengan benar, kerinduannya itu memberikan kekuatan. Ya, saudara, di sini yang sudah punya keluarga atau baru pacaran, yang namanya orang pacaran, saya tahu, ya, saya nggak pakai contoh yang lain, ya. Saya pakai contoh diri saya sendiri. Saya mau ke tempatnya Bukatot itu, setiap mau apel itu harus melewati 2 bukit, saudara. Ya, saya kos di Jalan Tamu Mas Selatan 2, nomor 29, saya nggak akan lupa. Ya, saya harus melompat, ya, bukit. Ya, ada 2 bukit. Yang pertama bukit yang tempat PAM, ya, Kota Semarang.
tinggi, saya agak lupa namanya. Yang kedua, saya harus melewati lagi Bukit Stonen. Ya, jalannya tidak ada rumah, nggak ada pencahayaan. Ya, beberapa kali ketemu ular besar, saudara. Ya, tetapi itu tidak membuat saya takut. Kenapa? Kerinduan ketemu sama pacar. Ada kekuatan. Ya, setiap satu sudah pokoknya dan yang cakep mau ketemu. Ya, ada kekuatan. Demikian juga kita percaya kalau kita punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti memampukan dan memberi kekuatan. Ya, waktu bukan yang mengatur kita, tapi kitalah yang mengatur waktu. Ya, memang kesehatan itu bisa terjadi, sakit bisa terjadi, tetapi kita diberikan hikmat Tuhan untuk menjaga kesehatan. Lebih daripada itu, ternyata kerinduan pemazmur untuk datang ke rumah Tuhan tidak hanya memberkati hidupnya, memiliki kekuatan, tetapi hidupnya juga ada dalam pemeliharaan. Saudara, mungkin dari antara kita banyak yang mengeluh, Tuhan, kenapa kok hidupku seperti ini? Pertanyaannya, sampai sekarang masih makan enggak? Ya saudara, sampai sekarang masih makan. Nah, kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka berangkat ya dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan tidak mengizinkan mereka mengambil lebih daripada apa yang harus mereka nikmati. Ya, mereka mengambil manapun itu tidak boleh berlebih. Hanya ketika menjelang Sabat mereka boleh mengambil 2 bagian, karena mereka dalam waktu Sabat tidak boleh bekerja. Nah, ini yang menyebabkan apa? Supaya bangsa Israel hidupnya itu bertaut kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau saudara diberikan kelimpahan, muncul pertanyaan, Tuhan, boleh tidak orang Kristen hidup dalam kelimpahan? Boleh. Dan saya sarankan kejar kelimpahan. Tetapi ketika kelimpahan itu terjadi, kembali seperti pemazmur, Tuhan, berkat ini untuk apa? Satu, untuk kesejahteraan keluarga, pasti. Ya. Yang kedua, untuk mempermuliakan nama Tuhan, harus. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa kita makhluk sosial. Keberadaan orang-orang yang ada di sekitar keberadaan diri kita, itu juga menjadi satu bagian yang mana ketika kita hidup dalam kelimpahan, kita bisa berbagi. Nah, ini saudara yang saya itu sampaikan, ya, ayo miliki kerinduan terus, ya. Bahkan ketika kami doa puasa di hari Kamis ibadah doa, kita tetap jalan, saudara. Ya, meskipun yang datang awalnya 5-6, sekarang sudah di atas 12. Ya, kita tetap punya komitmen. Ya, gereja punya program. Program itu tidak boleh terhalang oleh adanya Covid ini. Sebab kuasa Tuhan melampaui Covid. Dengan cara apa? Tidak tahu. Ya, Tuhan yang bekerja. Kita ambil bagian kita. Ya, Tuhan tidak memperhitungkan, oh si X kok persembahan untuk pembangunannya kok hanya 2.000, kok hanya 5.000. Tuhan tidak memperhitungkan itu. Yang terpenting kerinduan kita seperti pemazmur, mempersembahkan apa yang terbaik. Maka selebihnya Tuhan yang bekerja. Yuk, mari terus milikilah kerinduan seperti pemazmur, selalu beribadah di rumah Tuhan. Kenapa? Karena tempat ibadah merupakan tempat di mana kita dapat mempersembahkan apa yang terbaik. Tempat ibadah merupakan tempat di mana kita dapat memuji nama Tuhan. Tempat ibadah merupakan tempat di mana kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Dan melalui kerinduan itu kita diberikan kekuatan dan berkat serta pemeliharaan. Jadi Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita merespon kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu
seperti pemazmur, sehingga engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga hidupmu diberkatinya. Percayalah hanya kepada Tuhan. Kita harus bijak, kita harus memiliki hikmat, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Tetapi kita ada karena Tuhan yang menciptakan, dan segala sesuatunya pasti kembali kepada Dia. Oleh sebab itu, mari belajar mencintai Tuhan dan rumahnya. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Milikilah kerinduan untuk menghampiri Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Maka berkat dan anugerahnya dilimpahkan. Pemazmur membuat satu gambaran. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kenapa? Karena satu hari itu merupakan hari di mana hidupnya diberkati, hidupnya dicukupkan, hidupnya dilindungi, hidupnya diberikan kekuatan. Maka percayalah, ibadah hari ini menjadi ibadah yang memperbarui hidup kita, ibadah yang memberkati hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sampaikan pujian ini sebagai pujian kerinduan kita. Satu hal yang kurindu. Semangat dalam hidup kami di tengah-tengah wabah dan COVID ini. Dalam kehidupan kami tetap punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Di samping kami harus menjaga diri kami, meningkatkan imun tubuh kami dengan berbagai macam cara pola dan hidup yang sehat. Kami tetap menjalankan protokol kesehatan, maka niscaya kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami, memberkati hidup kami. Tanpa meteraikan Tuhan, supaya kami memahami dan memiliki kerinduan seperti pemazmur, sehingga kami selalu setiap saat dapat mempersembahkan apa yang terbaik dalam rumah Tuhan, memuji, memberikan pujian yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu. Lebih daripada itu, ibadah kami menjadi satu ibadah di mana kami dapat mempersembahkan apa yang terbaik dalam kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tanah memeteraikan firman-Mu di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Salam Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat ya. Dalam keadaan sekarang kita tetap semangat ya, karena satu semangat yang di Bapak Ibu Saudara itu membantu imun kita untuk menjadi lebih baik, salah satunya ya, terjaga kondisi. Dan bersyukur hari ini ibadah perdana kita tatap muka di masa hampir dari mulai Maret ya, paling sekarang kita baru pertama kali kita beribadah. Puji Tuhan, itu adalah berkat kasih daripada Tuhan, kerinduan kita untuk tetap dalam pelataran Tuhan, rindu dalam rumah Tuhan. Tuhan akan berjalan dan bukakan jalan. Bapak Saudara,
spesial memang ibadah kita dan tidak mengurangi esensi ibadah bila apa yang kita lakukan yang penting mengarah kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa kedua Bapak Ibu dan kita semua Tuhan akan memberkati. Pengumuman berkaitan dengan ibadah kita tetap tidak ada kegiatan berkaitan dengan ini persekutuan rumah tangga dan untuk PWK, namun untuk minggu nanti mohon untuk pengurus Permata dan pengurus PWK untuk kami boleh mengundang untuk berdoa persekutuan dan juga untuk membahas bagaimana nanti kegiatan ibadah PWK dan persekutuan. Nanti kami boleh memanggil ada pertemuan undangan. Kemudian untuk yang berikutnya untuk berkaitan dengan persembahan Bapak Saudara, jadi tidak ada kantong moneter yang diedarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika masuk boleh menyampaikan di kantong moneter yang ada di depan. Nanti persembahan persepuluhan dan sebagainya Bapak Ibu boleh sampaikan. Dan untuk kegiatan yang lain, untuk sementara kita masih wait and see dan menunggu. Semoga yang terbaiklah yang kita boleh kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Kemudian setelah itu nanti kita akan tutup dalam doa. Ya. Oke. Doa untuk persembahan digabung. Baik. Sebelumnya terima kasih buat Pak Gatot yang telah menyampaikan firman, menguatkan kita, dan kita percaya Tuhan akan memberkati dari Pak Gatot dan kita semua tidak jemaat pasti diberkati oleh Tuhan. Demikian pengumuman yang boleh saya sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu dalam ibadah hari ini. Setiap keberadaan kami yang boleh hadir dalam belas kasih-Mu, hamba menengadahkan tangan. Dilindungi mereka oleh kuasa darah Kristus, ditutup bungkus mereka oleh kuasa Tuhan, sehingga berkat anugerah kekuatan kesehatan menyertai hidup mereka. Dan lebih daripada itu, berkat anugerah dan pemeliharaan semakin sempurna dalam hidup mereka. Kalau pemazmur memperoleh berkat karena kerinduannya datang beribadah di rumah Tuhan, maka niscaya yang hadir hari ini pun beroleh berkat anugerah yang melimpah yang datang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkati ibadah kedua sebentar 6:30 sore. Berkati seluruh sidang jemaat yang belum diizinkan berangkat beribadah karena protokol kesehatan, supaya mereka dapat mengikuti ibadah dalam tayangan. Berkat anugerah Tuhan melimpah atas bangsa dan negara kami. Dilalukan COVID ini dari bangsa dan negeri ini. Berikan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia ini kekuatan imun kesehatan, supaya mereka dengan kekuatan dari dalam tubuhnya mampu mengatasi wabah ini. Lebih daripada itu, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu tidak terbatas, sehingga kami percaya program dan rancangan gereja tetap terjadi di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Allah Jehovah Jireh, Engkau akan mencukupkan dan mengadakan dengan kedahsyatan Tuhan melalui kepada siapapun yang Tuhan berkenan menggerakkan. Sebab kami tahu orang yang digerakkan dalam pemenuhan kebutuhan rumah Tuhan, maka hidupnya dilimpahi dengan berkat dan anugerah. Terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka mulai sekarang berdirilah dengan teguh, tetap rindukan rumah Tuhan, pandang masa depanmu, masa depan yang penuh dengan harapan. Angkat kedua tanganmu dengan percaya dan terimalah berkatnya pagi hari ini. Haleluya. Kiranya turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita. Berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya persekutuan dalam kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam menyertai hidup kita mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Shalom, shalom.